Ini ngomong santai aja nggak? Iya kan? Ya ngomong Iya. santai tapi harus kerekam. Sebelumnya terima kasih ya kita telah mengganggu kalian. Enggak ganggu kok. Udah mengganggu kalian terus sih. Kapan ya berkumpul para bapak? Kita Kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang interaksi atau gimana keadaan kalian di Jakarta ini. Ini sebenarnya kemarin tuh bisa aja kita lanjutin percakapannya, tapi karena udah malam dan gak enak juga ya. Jadi beberapa ada pertanyaan yang mungkin ada sisa 5 obrolan, bukan pertanyaan, 5 obrolan yang belum sempat kita bahas. Nah, yang pertama itu kita mau bahas gimana sih teman-teman dari MAPI biar bisa tetap menikmati budaya yang ada di MAPI di UNJ kayak gitu. Menikmati budaya-budaya yang ada di UNJ atau menerapkan budayanya yang ada di MAPI di UNJ tanpa menghilangkan identitas asli gitu. Ngerti gak? Kayak kreasi gitu nggak sih, Om? Kreasi kayak dari yang ada. Boleh. Nah, Kalau dari kita tuh walaupun udah di Jakarta ya, tapi tidak lupa dengan budaya itu noken. Noken apa itu? Noken kayak tas. tahu Iya. noken, tahu. Itu teman-teman selalu pakai itu buat ke kampus. Pakai noken sebagai Iya. identitas Iya. budaya. Iya. Seperti itu. Kalau yang lain musik tentang kan kita saya tahu nih dari timur itu pasti budaya non benda itu sangat kental, kayak musik itu tarian kemarin Iya. itu gimana? Kalau kebetulan UNJ itu sangat mensupport kita ya, mendukung kita dalam bentuk apapun. Boleh Jadi dikecekin nggak? Gila. kebetulan UNJ itu sangat mensupport kita ya, mendukung kita buat kayak kita bebas mengekspresikan diri kita dalam bentuk apapun. Jadi UNJ itu waktu itu sempat membuat kayak kegiatan gitu kan buat kita memperkenalkan budaya Papua. Sempat kemarin kita di penutupan matrikulasi tuh kita membawakan tarian Papua itu di Plaza UNJ. Jadi UNJ itu selalu kayak memberikan ruang buat kita untuk mengekspresikan diri kita. Kalau dari Kerry dan Kalau dari saya sih kemarin kita dari UNJ itu minta ya dari kelas kita bahwa ada penjemputan dari Tim akreditasi. ya tim akreditasi. Nah di situ tuh kita satuin tarian dari tarian Jakarta Betawi sendiri dengan Papua gitu, dan itu kita latihan cuma dalam 2 hari. 2 hari. Hari kemarin hari Kamis tampilnya, Selasa dikasih tahu, Selasa malamnya kita latihan, Rabu malamnya kita latihan, Kamisnya kita gitu. Jadi digabungin. Itu sih dari UNJ bilang. Terus dari UNJ juga memberikan ruang untuk kita kayak mengenalkan budayanya kita. Jadi sempat di situ kita membawa noken juga. Noken. Ya. Bentuknya kolaborasi ya. Ya kolaborasi. Dari kreasi. Ya. Aku ikut juga. Aku beda kayak. Pernah. Iya, Pernah. Kalau aku sendiri gimana? Bagaimana Bang, bisa diulang pertanyaannya? Nah, gimana cara kita teman-teman dari MAPI nih biar bisa tetap menikmati budaya yang ada, yang kita dalami, yang kita ikuti di Papua, kita ikuti di MAPI pas kita udah sampai di Jakarta gitu. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya biar kita sudah di tanah rantau ya, tapi kita tidak boleh melupakan budaya kita, meskipun kita sudah di tempat orang atau di tanah rantau. Dan ketika kita diminta untuk maju menampilkan ciri khas kami dari daerah masing-masing, kita tidak perlu malu untuk bisa menampilkan budaya kita dari daerah kami gitu. Dan saya juga pernah ikut tarian kita di Fakultas Teknik ya, acara penyambutan profesor dari Malaysia.
itu kita diminta sama dekan langsung buat tarian. Itu pakai Itu ada baju adat. ya baju adat, sama kita buat jaring dari daun kelapa. Itu apa, kayak jaring buat tangkap ikan gitu. Kita disuruh sama dekan langsung untuk menyambut profesor langsung dari Malaysia. Berarti kita memperkenalkan ciri khas dari teman-teman MAPI. Salah satunya adalah jaring tangkap ikan dari daun kelapa, betul. Itu dapat duit ya? Dapat duit gak dari UNJ-nya? Enggak. palingan kayak hadiah. Hadiah. Iya. Makan dapat. Kalau saya sih ada dapat, tapi Apa? cuma itu dari dosennya yang meminta kita untuk ikut. Ikut ikan atau ikut Penyambutan dari Tim tim akreditasi. akreditasi akreditasi dari luar negeri atau dari Indonesia? dari dalam negeri. Oke, boleh. Nah, pas Aku. lo. Oh iya dia. Oke, dari kalian ada nggak sih selama kalian transisi kayak pindah ke sini nih, kan kalian anak rantau ya, dari cara pakaian atau cara bahasa itu ada yang diubah nggak? Kayak biar menyesuaikan aja sama kayak tempat di Jakarta ini gitu. Ada dari logatnya. Kita kan di Papua itu logatnya lebih ke sako. Kayak Nah, bahasanya tuh lebih singkat disingkat-singkat aja. Kayak saya itu bahasanya Sa. sa. Kalau kamu itu bahasanya ko. Gitu. Jadi kayak kita menyesuaikan aja bahasanya, takutnya kayak teman-teman lain tidak mengerti. Oh iya. Iya, jadi yang diubah tuh palingan bahasa, logatnya. Terus kalau pakaian sih ada Iya, beberapa ada anak-anak beberapa. lain yang kayak udah mulai kayak udah tahu crop top nih. Udah tahu kayak apa ya? Mas Kayak Alis. iya kayak fashion-fashionnya anak Iya. Jakarta Iya. tuh udah mulai. Berarti kalian bisa menyesuaikan. Iya bisa ya? menyesuaikan. Terus di sini tuh kan logatnya Jakarta pakai lu gue ya. Iya. Nah, kalau di sini tuh kan sepertinya masih kayak rasa kayak itu kurang sopan. Jadi kita kalau ngobrol atau bicara sama teman, itu kita pakai saya, aku atau kamu. Lebih ke bahasa Indonesia yang Bahasa baku. iya, seperti itu. Terus apa lagi? Ada lagi? Dari cara berpakaian sama berbicara, kita juga diingatkan sama Bapak Bupati kami untuk bisa berpakaian dengan baik, menyesuaikan dengan keadaan di Jakarta. Terus cara berbahasa juga. Ya. Berarti hanya dua ya. Berarti bahasa dan pakaian. Kayak Ada ini apa namanya riasan wajah. Ada juga yang biasanya nggak biasanya make up pas di sini mulai belajar ya, karena terus tergantung lingkungan juga ya, teman-temannya udah mulai berubah, mulai make up ini. Nah dari situ dia udah mulai terpanggil untuk harus make up, belajar untuk bikin make alis, bedak dan lain-lain kayak gitu. Karena mengingat kita sudah mahasiswa, terus tuntutan dari kampus bahwa kita harus rapi, harus gini-gini, jadi seperti itu. Tapi kalau dari diri kamu sendiri itu kayak ya udah oke aja gitu ya. Kalau dari saya sendiri ya oke-oke aja, karena emang dari kalau dari secara dari pakaian memang dari SMA sudah begitu ya pakaiannya, cuma lebih ke apa ya, makeup aja sih, semenjak kuliah baru mulai makeup. Kalau pas SMA enggak. Kalau saya sih apa ya? Kayaknya di sini baru mulai make up sih. Ya intinya bisa menyesuaikan. Iya, Bisa menyesuaikan. bisa menyesuaikan. Lanjut toh. Lanjut. Kok jadi tegang ya? Perasaan kemarin kita. Kemarin kita santai-santai. ketawa. Apa kurang rame lagi kayak kemarin? Iya nih kurang rame. Mana si apa Lia sama Lina? Dua kembar. Jas mereka. Enggak sih. Ah, Yang bahasa Inggris si Reni. Reni di situ tapi tadi dipanggilin tapi belum datang. Aduh. Oke, mungkin tahulah, bukan bermaksud mengandung unsur ke rasial atau sara ya. Tapi kan kita tahu orang-orang Jakarta itu pasti bakal ada
sikap-sikap yang kurang menyenangkan lah. Kira-kira teman-teman ada yang pernah mengalami hal tersebut gak? Iya. Kalau secara khusus saya sih tidak pernah ya. Cuman memang salah satu teman saya pernah ya, tapi itu kan di dalam lift. Jadi WNJ. iya di WNJ. Berarti anak WNJ. Anak WNJ gitu. Di dalam apa? Lift. Iya di dalam lift. Dikatain atau bagaimana? Dikatain gitu kayak bilang ih bau. Tapi itu bukan saya. Ada teman saya tapi sudah balik Papua. Kenapa itu? Nah itu kan mereka lagi bareng-bareng, mereka bawa makanan, ada 2 orang, mereka dalam lift, terus ada satu lagi mahasiswa. Nah terus si kakaknya itu kayak memang mungkin dari awalnya nggak suka. Jadi pas sudah mau keluar lift, si kakaknya tuh langsung kayak melakukan apa? Pengucapannya kayak bilang bau, terus kayak dengan geraknya kayak mau muntah kayak gitu, lalu keluar. Nah mulai dari situ kan pastinya kita juga punya perasaan ya, merasa minder langsung. Kebetulan itu teman kamar saya, jadi dia pulang, dia kasih tahu, sudah kita dengerin. Nah mulai dari situ, mulai beberapa hari dia sudah mulai macam malas ke kuliah, tiba-tiba minder seperti itu. Maaf ya, kita selaku anak sini minta maaf kalau memang ada sikap-sikap. Bukan deh, saya bukan anak sini. Aku orang Jakarta Timur di sini. Itu sebagai orang WNJ lah, anak mahasiswa WNJ. Keluarga Minta maaf. besar WNJ. Iya, kalau ada hal seperti itu. Cuman Kak. itu kan kita itu kan kita bisa ambil positif dan negatifnya ya. Kita kan baru di sini, jadi yang negatifnya itu kan kadang kita sampai marah-marah ini, tapi kalau positifnya kan kita harus bilang oh iya, kita memang harus lebih kebersihan lagi sih. Cuma dari si kakak perempuannya tuh cara untuk menegurnya tuh salah. Salah. Iya. Kalau dari tata bahasa ada nggak? Kamu Kalau aku tuh bukan dari anak UNJ tapi dari tukang itu Gojek. Pernah waktu itu kayak aku baru mau ke kampus kan di Setiabudi, jadi naik TJ turun dari halte Galunggung terus jalan kan. Terus tukang ojolnya tuh pas jalan terus diginin kayak di sweet gitu lah. Oh, di Iya, catcalling gitu. catcalling. Iya. Dan itu dekat masjid tahu. Iya. Astagfirullahaladzim. Sampai aku diliatin sama itu tukang itu gorengan somai di samping situ. Gimana sih orang Jakarta? Sungguh parah banget Parah dah. sih. Oh iya pernah juga. Tapi Halimun Jakarta Selatan. Nah, Oh iya, gimana? sama siapa? Itu ke mas-mas yang kerjain ini. Oh iya, yang tukang tukang ini. toilet di sini, toilet tidak? Iya, itu juga pernah dikasih sweet kayak gitu. Nih, iya, kita nggak balik ini. Cuma kan kalau udah nggak balik itu nggak usah inilah. Tapi tidak, masih tetap nih udah jauh juga masih. Udah sampai pintu sini nih. Kan dari depan sini ya. Dari depan sini balik gini, sweet kayak gitu tapi tetap masih sweet padahal kita nggak balik juga. Terus aku nggak pernah ngalamin satu kejadian, tapi ini sesama kita orang Papua sih. Cutting, seprodi sama abang. Tahu kan tadi yang namanya Robert? Oh, satu fakultas. Iya, satu fakultas sama Robert. abang. Iya. Jadi aku tuh pernah awal-awal pas matrikulasi kayak dikenalin gitu kan sama kating-kating, ada termasuk Kak Robert kayak mengenalin diri mereka ke kita. Nah terus waktu itu ada satu kakak cewek minta nomorku, aku kasih kan. Nah si Kak Robert juga minta nomorku ke kakak cewek itu, terus kayak dia ngechat kan, kayak apa tanya keseharianku kayak gimana, kayak PDKT gitu kan. Tapi akunya slow respect aja, terus kayak di satu malam itu aku di spam chat, spam telepon, kayak dia tuh kayak maksa gitu, kayak aku harus jadi pacarnya. Siapa? Robert. Astagfirullah. Kayak dipaksa gitu. Ada Robert, chatnya. kamu tandain ya Robert. Iya kayak iya, sampai dia tuh kayak pengen datang ke asrama. Iya, terus aku laporin ke dia, kan anak afirmasi. Aku laporin ke ketuanya kan, ke Kamia. Kebetulan aku kenal sama Kamia. Terus Kamia marahin. Nah, si Robert itu kayak nggak mau ngaku salah gitu kan. Terus dia bilang ke kami gini, ya aku bakal dia akan minta maaf tapi nanti di forum afirmasi mereka. Terus aku gini, lah ini kan masalah pribadi, ngapain harus bawa ke forum. Terus dia ngeluarin bahasa dia bakal tanggung jawab. Nah di situ aku bilang gini, itu kayak kalau Robert keluarin bahasa seperti itu pasti orang pikir bahwa oh kita ini ada apa-apa, makanya kamu mau bertanggung jawab. Jadi itu sampai tuh kayak aku jadi kayak takut buat keluar asrama, terus sempat jadi takut gara-gara itu. Berarti kita masalahnya bukan dari luar ya, masih sesama. Iya, masih sesama satu daerah juga masih. Satu perantau lah. Iya. Kalau soal itu kan terkait dengan catcalling segala macam. Kalau soal logat atau dialek, ada nggak kira-kira yang
pernah kayak bahasanya gimana ya? Yang susah dimengerti sama kita tapi Enggak. diejek-ejek Iya, sama dia mereka. ya. Oh, diparodiin Iya, bahasa. diparodiin. Ada nggak? Ada Kalau kan? kita sih enggak sih, justru mereka kayak minta kayak kita buat ngajarin mereka. Ngajarin Mereka mereka. kayak mau belajar bukan kayak mau ngejek atau apa. Enggak. Berarti aman lah ya. Iya, kalau soal kayak gitu. Lagi? Mungkin yang terakhir ya, yang terakhir kedua sebelum yang terakhir pertama dan yang terakhir lagi. Teman-teman, ada nggak sih pemikiran dari teman-teman untuk mengubah cara pandang gimana sih kita biar lebih mencintai budaya yang kita bawa dari sana daripada budaya yang ada di sini? Gimana, ada nggak cara pandang kita sendiri supaya kita lebih mencintai budaya yang ada di sana, yang dari tarian apa tadi, Oh iya, Pakaian. pakaian tas noken, noken, bakal pakaian namanya disebut apa? cawat. Cawat. Iya, Nah, cawat. gimana cara pandangnya, ada nggak? Itu sih bisa dari mungkin pameran sih. Pameran. Iya, pameran. Terus kita kayak Lagi sama Bella, kayak kita ini lagi wawancara tugas. Udah nanti aja ya, lanjut. Sama pacarnya. iya kayak memamerkan kayak noken, cawatnya kita terus manik-manik, kulit kasuari gitu. Terus kita menjelaskan, terus cara pembuatan juga mungkin bisa dipraktekin. Cara pembuatan manik-manik sama itunya ya. Bukan, cara pembuatan noken. Oke. Noken. Noken itu apa? Tas. Oh, Itu ya itu tasnya itu Yang terbuat- dari anyaman. Iya, anyaman Dari itu. Rajut. Rajut. Oh terus- iya, rajut. bukan? Rajut apa anyaman nih? Iya, dirajut. anyaman. Dirajut. Iya, dirajut. Itu dibuat dari kulit kayu gaharu sama genemo. Iya, jadi baru tahu. itu dibuatnya secara manual, dipintal manual. Ya, dari awal sampai akhir semuanya manual gitu. Ada juga yang anyamannya ada dua tipe, ada anyam yang pakai tangan, ada juga yang pakai jarum. Jarum kan kecil, kalau di sana gede, besar. Ada Jarum jarum yang khusus. buat nyulam. itu. Nyulam. Ya yang besar itu kan kayak sumpit itu ya. Iya, Yang gitu. Dia kan ada ukuran-ukurannya. Ada ukuran-ukurannya juga. Jadi tergantung kita mau anyam tasnya itu yang besar atau yang kecil. sesuai dengan ini ya. Iya. Kalau dari aku sih untuk cara pandang sendiri biar kayak tidak lupa dengan budaya sendiri itu bisa lebih ke perpaduan fashion gitu kan. Kayak kalau ke kampus, walaupun di dunia modern sekarang kayak udah banyak tas-tas kayak gini kan, itu walaupun ke kampus tapi tidak lupa untuk pakai noken. Itu salah satu bentuk kayak ciri khas kita tersendiri, noken itu seperti itu. Kalau dari cara pandang aku sendiri ya, biar orang langsung tahu, oh ini pasti dari Papua nih, ada nokennya gitu-gitu. Cara pandang aku biar tidak melupakan budaya, bisa mengkreasikan fashion dengan noken. Aku pun juga mau. Iya. Kayaknya keren itu buat cowok. Dari Agu gimana Agu? Kalau dari saya sih sama kayak si Kerry aja. Kita kayak buat pameran tentang pakaian adat, barang-barang adat yang gitu aja. Dari Kerry udah, dari Agu udah, Bella juga udah. Ya kalau untuk pameran itu dari kampus UNJ juga udah. Abang-abang jangan lupa datang ya di bulan Juli Di mana? di UNJ kampus A, nanti kita ada Iya pameran. di mananya? Iya, Di Plaza. Plaza. Iya, mulai dari Juli tanggal. Tanggalnya belum Belum ditentuin dipastiin. tapi Nanti ntar dikabarin aja. Iya. pas pokoknya pas UAS. Emang ada apa di bulan itu? Kita ada pameran. Kita ada pameran. Kayaknya seru nih lihat. Jadi di situ kita kan Juli. Juni apa nggak? Juni? Bulan depan. bulan Juli Iya. itu yang UAS. Oh iya. Kayaknya kita Juni juga udah UAS deh. Iya. Itu kita kan buat pameran, kita mengenalkan makanan khas dari Papua. Pokoknya ada papeda. Aduh, ini mas saya Kalian bazar gitu beli atau Iya, gimana? bazar. beli. Nanti kirim ke saya ya. Oke. Oh, ke Nanti Bang kita ada Ramot bikin saja. banner, kita ada bikin seperti itu kita. Terus di situ kita diminta buat cari satu cowok untuk jaga stand. Kalau Abang Ramot bersedia, Ya, saya pun juga bisa bersedia. iya, siap. Pokoknya Nanti saya ayo dibeli. Kelompok atau per kaos
masuk atau gimana? Nanti yang nggak mau Kebetulan kita itu pukulin. untuk memenuhi mata Boleh kuliah tempat. multikultural angkatan 23, tapi karena kita diminta oleh Bu Linda, istrinya rektor, jadi aduh. kita bersedia untuk ikut. Main-main dari rektor ya langsung. Iya. Kencang ya. Iya. Enak itu. Ditunggu Jadi ya istrinya tanggalnya. rektor yang mau fasilitaskan itu. Enak Kan dong. dosennya juga Bu Linda kan? Iya, Iya. dosennya. Ya, mantap lah. Orang dalam. Kordal. Oh, Seru ini. Kayaknya ada papeda, ada apa lagi? Ada kuah kuning kah? Ada ikan-ikan kuah Iya, kuningnya? iya, pastinya kayaknya kita Aduh. masak sendiri sih. Iya, kita Aduh, itu enak banget itu. Yaudah yuk sekarang masuk aja. Dan Loh, pokoknya tak nggak tahu. ada. Oh iya benar, emang Tidak nggak tahu. jelas ada tadi informan kita harusnya dari kemarin-kemarin ya Pak ya. Iya, Kita tapi udah bilang sibuk coba katanya. tanyain gitu. Kita kan sibuk acara kan dari Iya, kemarin. benar. Tapi Iya. setidaknya ditanyain lah, kan udah dibilang dulu. Jadi jauh-jauh hari udah kebilang. Kalau ini biasanya berapa amin berapa baru bisa request? Palingan kayak kita nyampein hari ini, mungkin lusanya dibuatin. Terus 2 hari. Wah itu ya dari terakhir. Wah nggak jelas emang. Masalahnya saya nggak fokus dan jarang buka HP. Buka HP pun cuma ngecek saldo masih ada apa enggak. Karena di atas Sama sih. saya banyak jajan. Sumpah di atas saya banyak jajan. Semuanya saya makan. Karena nasinya sedikit. Ya, Rambut- ya lanjut. Wah, itu kayak cuma geli-geli. Tapi nasinya ada yang lebih. Iya, itu kayaknya Lebih dimakan nasinya. siang sih kemarin. Jadi lebih Kalau sumpah. aku cuma bisa makan dimakan pagi, makan siang, makan malam, kesana aku nggak makan karena mereka buatnya campurnya sama telur, sedangkan saya alergi telur. Iya. Terus Iya. Beli jajan tukang bakso. Boleh dilanjut. mungkin yang terakhir ya. Ini Terakhir berkaitan banget tentang nih. kehidupan kita semuanya. Apa pengalaman atau hal terberat yang pernah teman-teman hadapi selama di Jakarta? Entah itu perkuliahan, percintaan, tentang persoalan pribadi, tentang persoalan tadi soal catcalling, mohon maaf ya, tentang adanya sikap rasisme dari teman-teman di sini. Apakah pernah ada atau dan yang terakhir, apa yang membuat teman-teman bisa bertahan? Apa motivasi teman-teman bisa bertahan dari tantangan tersebut? Aku ya, kalau di perkuliahan sejauh ini belum ada tantangan Oke. sih. Interupsi suara senior. Oh. Yes. Oh sorry. Bercanda. Kalau dari aku ya selama perkuliahan nggak ada kendala. Mm-mm. Terus kalau di percintaan iya. Wah. Yang tadi bukan sih? Enggak, bukan Oh, itu bukan. lain. Pernah cinlok juga sih sama anak sini. Terus kayak itu jujur aku baru pertama kali jatuh cinta. Jatuh cinta ya. Baru kayak ngerasain butterfly gitu kan. Terus tiba-tiba kayak Ghosting. di ghosting. Waduh. Terus tapi sekarang kembali dekat lagi sih. Awal-awal terus kayak kan baru tahu tentang cinta gitu kan, kayak oh gini nih rasanya kayak HTS-an punya someone gitu kan. Ngerti gak HTS-an? Iya, enggak pernah. Nanti ntar habis ada Karena- FWB. Masa Jackson. Terus akhirnya kayak ada temen chat gitu kan, kayak ceritain keseharian kayak pulang kuliah tuh capek gini-gini, kayak punya seseorang kayak buat tempat cerita gitu kan. Someone to talk. Iya. Terus kayak itu kayak bikin semangat buat kuliah. Terus seiring berjalannya waktu kayak kita ada selisih paham salah paham. Akhirnya kayak kita sempat marahan dan terus kayak sempat kayak asing gitu kan. Jujur li aku galaunya sampai potong rambut. Makanya rambutku sependek ini. Itu perusahaan patah hati di Jakarta. Terus aku kayak sumpah kayak mau ngelakuin apa aja tuh kayak malas mau keluar kamar tuh kayak karena iya jujur karena orangnya di sini kayak yang kita iya jadi kayak akhirnya nggak mood makan kan karena kalau turun makan pasti ketemu dia akhirnya udah aku go food selama sebulan. Gue selama sebulan. Iya. Banyak duitnya ya.
Kan sering keluar. Iya, alhamdulillah. Wih, Puji Tuhan karena aku Udah dikasih mau login itu. puji Tuhan aku dikasih uang jajan sama orang tua tuh per minggu 1 juta kan. Jadi masih bisa kontrol. Itu sih pengalaman yang berat tuh palingan kayak patah hati di Jakarta sih lebih tepatnya. Itu aja sih yang aku rasain. Kalau kesulitan di perkuliahan nggak apa-apa, pasti Aman. Ada lagi tadi ada 3 pertanyaan ya. Terus apalagi Bang? Mungkin apa motivasi diri sendiri nih? Kita teman-teman kita sama-sama perantau pasti punya motivasi buat bertahan di Jakarta dengan seluk Tapi kamu di kelas aman. Iya, aku di Tadi kelas udah- aman. Udah jelasin kelasnya mata kuliahnya aman kan? Iya, aman semua. Kebetulan dapat teman-teman juga yang kayak support, kayak ngedukung gitu kan. Sering kayak ngingetin. Mereka tuh kayak ngingetin kayak kamu nggak mereka ngejelasin tentang sisi gelapnya Jakarta tuh kayak gimana, anak-anak cowok Jakarta tuh kayak gimana. Terus kayak mereka ngejelasin kayak kalau kamu jatuh cinta sama anak Jakarta, kamu pacaran tuh hal yang nggak boleh kamu lakuin tuh gini-gini, yang boleh kamu lakuin tuh gini-gini. Kayak mereka ngejelasin gitu. Seperti itu teman-teman aku. Bagus berarti. Iya. Teman-temannya. Iya. Terus Kalau untuk motivasi diri sendiri untuk bertahan di Jakarta ini, itu pertama lagi karena aku ingat pengorbananku untuk bisa sampai Jakarta. Aku karena sempat berantem sama orang tua ya, karena memilih jalan sendiri. Karena orang tua bilang kamu ambil keputusan sendiri berarti harus berani bertanggung jawab, harus pulang dengan sarjana. Karena itu pilihan sendiri, jadi itu kayak jadi motivasi buat diri bahwa harus buktiin ke orang tua kalau saya bisa ambil keputusan sendiri. Seperti itu sih. Oke. Sekarang jawab aku Ya kalau saya sih tantangan di Jakarta itu cuman dari bukan logat sih tapi kayak nada suara. Iya, jadi kalau saya mau ngobrol sama kayak atau mau marah itu kayak bukan marah tapi seperti ketegur. Takutnya tuh orang mengira saya marah, padahal tidak. Jadi cuman kayak takutnya tuh kayak nada suara saja, itu tantangannya saya. Jadi terus kan kalau kita ngobrol sama teman gini kan suaranya harus lebih pelan ya. Sedangkan saya tuh harus suaranya besar. Saya susah kalau suara terlalu rendah. Jadi kadang kalau sama-sama teman nih kayak teman-teman panit itu atau sama di forum sama-sama teman dari sini itu kadang nggak mau bicara karena takutnya tuh nada suaranya saya dari pelan dan langsung dari tinggi. Takutnya tuh ada yang tersinggung tuh. Kalau soal percintaan sih tidak ada, sejauh ini tidak ada. kalau untuk motivasi bertahan Kalau untuk motivasi bertahan di sini sih apa ya? Ya di sini kan kota besar ya Bang. Jadi kita di sini pasti ada positif dan negatifnya. Nah sebisa mungkin kita jauhi positif negatifnya dan lebih dekatkan diri pada hal-hal yang positif, jauhkan diri dari hal-hal negatif kita di sini. Kayak seperti mungkin lebih banyak kayak kegiatan-kegiatan kampus atau kegiatan ke gereja gitu. Kalau untuk negatif seperti mungkin ajakan-ajakan dari luar pergi ke klub malam kah atau keluar kemana begitu kayaknya sih nggak, kecuali hal yang penting. kalau Sih. kalau yang kemarin positif gak? Positif Bang, kayaknya jalan Bang. Pagi-pagi kita disuruh duduk di rumput dan Iya. celana saya satu doang, celana pendek dan itu sumpah kotor banget dan nggak bisa digunakan lagi. Itu benar-benar konsentrasi. Kak Awan itu benar-benar kacau. Iya, tapi barangnya Kak Awan yang itu loh, yang tote bag merah yang isi tripod sama kabel-kabelnya yang semalam ditanyain sama Abang James. Terus gimana, ada nggak? Itu di tronton 1 di tempat duduk di bawahnya kita. Nah terus pas turun kan panitia yang nurunin barang. Nggak tahu mereka taruhnya di mana. Tapi di clear dari Tronton kan, berarti kalau dari Tronton itu paling di secret atau ke bawah. Kalau dari Agu gimana Agu? Bisa diulang lagi Bang? Gini, tantangan yang pernah Agu alami selama di Jakarta, tantangan terberat bisa dari kehidupan pribadi, dari perkuliahan, dari pencintaan atau apapun itu, dari organisasi, dan apa motivasi Agu untuk tetap bertahan? Kalau tantangan yang saya alami di sini itu mungkin lebih ke cara berbicara saja, menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Karena
kita juga kalau berbicara itu kan tidak bisa besar, kita rasa sesak di dada kalau suara kita kecil gitu. Ya, harus berbicara besar. Terus ada salah satu tantangan yang buat saya kayak putus asa itu dengar kabar bapak saya sakit ya, sampai dia koperasi diberangkatkan ke Makassar. Di situ saya kayak sudah tidak fokus kuliah lagi. Saya memang kuliah, tapi pikiran saya ini sangat kacau sekali. Saya saya berpikir bapak saya bakalan sembuh atau tidak. Sedangkan yang bikin saya tambah kepikiran itu mama saya kan sudah tidak ada ya. Ditambah bapak saya berangkat ke Makassar, adik-adik saya tinggal sendiri tuh di Papua. Tidak ada yang jaga, mungkin ada tante, tapi adik-adik saya kan banyak. Jadi itu yang buat saya kayak kepikiran saja begitu, kayak kalau masalah percintaan sampai sini tidak ada. Ya, Bu, jangan terlalu berlarut sedih ya. Iya, iya. Semoga beliau sembuh. Udah. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Oh, ya, Alhamdulillah. Iya, Iya, Bang. Kemarin kita Alhamdulillah. 2 rosari. Oh alhamdulillah. Nggak apa-apa. Apa itu kan ucapan syukur dalam bahasa Arab, Bang. Ah, iya. Iya, Jelasin, kan Jerry, Bang. jelasin. Betul. Lanjutkan. Pandai berbahasa dari mana? Ilmu Arab saya agak hilang sedikit. Iya. Malu-malu. Berarti itu menjadi motivasi sendiri bagi Agu untuk tetap melanjutkan kuliah. Iya. Oke, terima kasih Agu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau udah cukup? Seperti dariku cukup. Kalau ada dari yang lain? Dari Kak Cantik. Itu Kalau dari udah. Sebetulnya Lucu banget. kita itu perlu ketemu dengan yang lain Kayaknya lucu. waktu itu karena kita mau ngasih sedikit bentuk terima kasih. Karena dengan keadaan seperti ini nanti saya tolong Sampaikan. berikan ke Bella dan tolong Bella yang menjawab, menyatakan bahwa memberikan atau menyalurkan ke yang lain. Dari kami cukup sekian ya, terima kasih banyak ya. Semoga kalian sehat selalu, lancar kuliahnya, sukses ya. Tetap berdoa ya teman-teman, karena emang di Jakarta ini penuh dengan tantangan. Udah semuanya. Agu sehat, tetap sehat ya, cepat sehat Agu. Bilang aja Bang biar bisa ya makanya sakit. Oh, Dari kita juga terima kasih buat kakak-kakak karena sudah mau mewawancarai kita, sudah kayak mau kayak kepo nih tentang kita. Kita juga kepo. Iya, kayak kita juga merasa kayak oh berarti kita nih diperhatiin juga. kita selalu memperhatikan. Kalian yang mau ditanyain nggak ke kita? Oh iya, bener banget. Oh iya, kemarin katanya kamu mau nanya. Iya. Tar dulu belum selesai, nanti aja. Enggak, dia kan mau nanya. Iya. Ini udah selesai belum? Udah. Udah. Dari itu.